Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam channel Thinking Maniac ya. Nah, eh, baru-baru ini ada sesuatu hal yang kembali merangsang saya untuk berpikir gitu ya. Terkait pernyataan seorang artis yang menyatakan bahwa agama itu adalah sebuah konspirasi gitu ya. Kenapa saya tertarik untuk memikirkan hal ini gitu ya. Pertama, saya berpikir mungkin secara sekilas mungkin pernyataan tersebut seolah-olah seperti pernyataan yang lucu gitu ya. Namun saya berpikir bagaimana jika pernyataan tersebut keluar dari anak saya, keluar dari saudara saya, atau keluar dari orang-orang yang saya sayangi gitu ya. Dan walaupun saya tidak kenal dengan artis yang itu dan dia pun mungkin ya tidak kenal dengan saya rasa eh, menurut pandangan saya dia itu tidak menutup kemungkinan sebetulnya kenapa dia menyatakan hal seperti itu karena dia sebetulnya sedang membutuhkan pertolongan gitu ya. Pertolongannya adalah berupa ada hal yang mengganggu pikiran dia, mengganggu pikiran yang membuat dia hidupnya gelisah, hidupnya tidak tenang, dan dia butuh jawaban itu gitu untuk menyelesaikan konflik pikiran yang ada dalam pikirannya gitu ya. Artinya bisa jadi ungkapan artis tersebut sebetulnya dia itu sedang membutuhkan pertolongan gitu ya. Mungkin gitu ya. Uh, Cuman saya sebagai seorang muslim kita harus selalu berpikir husnuzon ya, selalu berpikir positif kepada orang gitu ya. Ya artinya mungkin niatnya ya sebetulnya ingin mencari jawaban gitu ya dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya gitu. Cuman dia bingung mau bertanya ke siapa, belum menemukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut ya sehingga dia ketika ada kesempatan untuk melontarkan pikiran-pikiran tersebut ya dia lontarkan di depan umum gitu ya. Dengan harapan dapat mendapatkan jawaban gitu dari pikiran-pikirannya itu gitu. Ya saking pusingnya karena sangat pusingnya dia sampai rela mengambil resiko untuk dihujat orang, untuk dicaci orang karena pernyataannya tersebut gitu. Ya karena saya sendiri sebagai seorang yang senang berpikir gitu ya, tidak jarang gitu saat saya punya pertanyaan gitu ya, saya melakukan hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang mungkin menurut orang lain gak logis untuk mencari jawaban gitu ya, untuk mencari jawaban. Bahkan saya sendiri sering disebut seperti orang gila gitu dalam mencari sebuah jawaban. Jadi kalau eh, saya tidak tahu ya motif yang sesungguhnya dari artis tersebut gitu. Namun saya pernah gitu, melakukan hal yang gila, hal yang bodoh
dikarenakan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran saya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya mau nggak hanya akan bisa tenang kalau pertanyaan tersebut sudah terjawab gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu benar-benar penting bagi kehidupan saya. Penting untuk memutuskan apakah saya harus tetap hidup atau tidak gitu kan. Itu saya pernah lakukan. Nah, mana tahu apa yang dialami oleh artis tersebut ya, yang sering dipanggil Jering, ya mungkin itu ya mengalami hal tersebut gitu ya. Nah, semoga ya apa yang bisa saya utarakan ini mungkin bisa membantu gitu ya. Tapi ya ini hanya sebatas pendapat saya gitu ya. Diterima atau tidak ya tidak tahu ya, agak terserah gitu ya. Apakah bisa gitu, bermanfaat, disetujui oleh orang-orang yang memiliki pertanyaan yang sama atau tidak ya itu kembali ke diri mereka masing-masing gitu ya. Cuman saya berharap dengan membuat video ini mudah-mudahan gitu ya bisa membantu gitu. Nah, kembali ke permasalahan gitu ya. Permasalahannya itu sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa agama adalah konspirasi gitu. Nah, sebelum kita membahas apakah pernyataannya benar atau salah gitu ya. Nah, kita bahas dulu konspirasi itu apa sih gitu ya. Konspirasi itu apa? Nah, hasil saya mencari ya beberapa referensi gitu ya. Jadi konspirasi itu suatu hal yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang gitu ya, yang menjadi keyakinan atau hal yang diyakini oleh banyak orang, namun hal yang diyakini hal yang diyakininya tersebut adalah ternyata adalah sebuah kebohongan gitu ya. Gitu. Jadi kalau hal yang diyakininya adalah sebuah kebenaran, fakta-fakta, nah itu namanya ilmu pengetahuan ya. Seperti ilmu pengetahuan, seperti gaya gravitasi, benda jatuh dari atas ke bawah, dari langit ke bumi gitu kan, atau gaya tarik bumi, ya. Itu kan fakta ya. Nah itu bukan konspirasi gitu. Semua meyakini itu nggak ada permasalahan gitu dengan hal itu. Tapi ketika masalah itu ketika hal yang diyakini tersebut ternyata adalah sebuah kebohongan gitu. Itu gitu ya, yang menjadi masalah gitu. Jadi dengan kata lain saat bilang agama adalah sebuah konspirasi, berarti dengan menyatakan bahwa agama itu adalah sebuah kebohongan gitu. Itu yang saya pelajari gitu ya. Nah sekarang selain bicara konspirasi, kita juga harus paham gitu. Apa sih itu agama gitu kan? Apa sih agama gitu. Nah, agama itu petunjuk yang menjelaskan apa dan mengapa, yang menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan terkait hidup dan kehidupan. Untuk apa yang dicari gitu ya. Kenapa kita hidup gitu. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas-aktivitas ritual-ritual yang
gak jelas gitu. Namun sesuatu yang menjelaskan kita itu hidup di dunia ini ngapain sih. Kita bisa melihat alam yang sebegitu hebatnya ini, apa sih maksudnya gitu kan. Kita melihat alam yang memiliki keseimbangan yang bagus, yang hebat gitu. Apa sih maksudnya? Kita hidup dan tiba-tiba mati gitu. Kenapa kita hidup? Kan kita hidup, kenapa kita mati gitu. Gak ada manusia yang gak mati gitu. Gak ada yang berani menyatakan saya sudah hidup yang sangat-sangat lama, gak ada gitu kan. Semua orang mati gitu. Nah, jadi agama itu sesuatu yang menjelaskan, menunjukkan segala sesuatu yang terkait hidup dan kehidupan gitu ya. Itu yang saya pahami. Nah sekarang, jadi kalau agama itu, jadi kalau bahasa Sunda gitu kan, aturan gawe manusia gitu ya. Jadi aturan yang menunjukkan tugas manusia itu ngapain aja gitu ya. Namun sesungguhnya tidak sesederhana itu gitu ya. Karena kita kan berpikir tiba-tiba kita lahir, besar tiba-tiba kita harus kerja gitu kan. Ada apa kok tiba-tiba kita harus kerja gitu. Ada apa kita lahir tiba-tiba kita harus kerja, kita harus melakukan ini, melakukan itu, kita harus menyenangkan orang lain, kita harus kerja, kita harus berlelah-lelah gitu kan, pagi, siang, sore, malam kita melakukan aktivitas gitu, bekerja mencari uang, itu semuanya untuk apa gitu kan. Semua orang pasti bertanya seperti itu. Sekarang kalau bilang untuk bertahan hidup, ya yang kerja sama yang nggak kerja sama-sama mati gitu kan. Yang makan dengan yang nggak makan sama-sama mati gitu. Gak ada yang ceritanya orang yang makan gak mati. Yang makan mati, yang gak makan mati gitu. Lalu apa bedanya yang makan dengan yang gak makan? Nah, saya yakin semua orang yang hidup pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Bisa jadi orang jadi jahat sebenarnya karena gak paham, gak jelas kita tuh hidup ini mau ngapain gitu. Ya ketika kita bertanya-tanya kita itu hidup mau apa, mau kayak gimana gitu kan. Selama jawaban terus belum ketemu, ya yang terpikir ya bagaimana caranya kita ya jadi senang gitu ya. Makanya tidak jarang ada orang yang hanya memikirkan kesenangan diri, tidak peduli dengan kesenangan orang lain gitu. Karena ya dia sendiri nggak paham kenapa harus menyenangkan orang lain gitu. Menyenangkan diri sendiri ya kenapa kita makan ya karena kita lapar gitu. Apakah orang lain nggak lapar atau enggak ya kenapa juga harus mikirin gitu kan. Selama kita senang ya kenapa harus mikirin orang lain gitu kan. Nah seperti itu. Jadi bisa jadi orang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan itu karena ya ada hal-hal yang aneh gitu dalam pikirannya gitu. Nah sekarang jadi bisa jadi kenapa dia bicara seperti itu gitu. Karena dia tidak paham gitu. Apa sih yang dicari gitu kan. Nah sekarang apakah betul agama bisa disebut konspirasi gitu ya? Ya kalau berpikir matematika kita selalu diajarkan bahwa kita kalau dalam berpendapat itu
memecahkan sesuatu, memikirkan sesuatu itu ada acuan gitu ya. Ada acuan. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya bisa dibilang agama itu adalah acuan. Acuan. Jadi misalkan kita beli elektronik gitu kan, Kita ingin menggunakan elektronik tersebut. Maka kalau kita ingin bisa menggunakan alat elektronik tersebut, maka kita harus mengikuti buku petunjuk yang sudah disediakan dalam produk tersebut, atau mengikuti petunjuk dari orang yang pernah membaca petunjuk tersebut gitu. Maka jika ada sebuah produk, kita nggak kenal produk tersebut apa, tapi ya produk elektronik gitu ya, tapi petunjuk penggunaannya itu nggak ada gitu. Jamin kita bingung itu apa, untuk apa, cara pakainya gimana gitu kan. Nah, ketika petunjuk itu tidak ada,